Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di perkuliahan Matematika Dasar untuk Fisika. Pada sesi yang lalu kita telah membahas bagaimana tentang turunan dan integral. Untuk sesi kali ini kita akan melanjutkan pada bahasan tentang aljabar linear, di mana yang akan kita bahas berkaitan dengan aljabar linear elementer, karena untuk aljabar linear berikutnya akan kita pelajari pada mata kuliah matematika untuk fisika. Pada bahasan kali ini kita akan menjelaskan secara detail bagaimana aljabar linear yang berkaitan dengan persamaan linear tentunya. Dan juga nanti kita akan belajar juga tentang sistem persamaan linear, baik untuk 2 variabel ataupun 3 variabel. Yuk kita ikuti video ini selengkapnya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Kita sering mendengar di saat SMA, mungkin di sekolah menengah, terkait dengan aljabar, ya. Dalam hal ini kita akan melihat atau mempelajari tentang aljabar linear. Apa sebenarnya aljabar linear itu? Aljabar linear itu pada pokoknya adalah berkaitan dengan bidang matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya. Demikian halnya kita akan belajar berkaitan dengan vektor serta transformasi linear. Jadi aljabar linear tidak hanya mencakup pada sistem persamaan linear saja, tapi juga berkaitan dengan vektor, di mana bahasan tentang vektor akan kita pelajari pada topik atau bab berikutnya. Selain tentang persamaan linear, matriks dan operasinya juga sangat erat kaitannya dengan aljabar linear, karena matriks dan operasinya itu nanti akan kita pergunakan dalam mencari dari solusi dari sistem persamaan linear, sehingga pembahasan tentang matriks dan operasinya nanti juga akan kita bahas pada topik kali ini. Kita akan masuk bagaimana itu persamaan linear. Kalau kita memiliki suatu persamaan di mana variabel yang terlibat berderajat paling tinggi 1, itu kita sebut dengan persamaan linear. Apa itu berderajat paling tinggi? Atau bahasa lainnya disebut dengan orde. Ordenya 1. Ya, ordenya 1. Itu artinya variabelnya itu pangkatnya 1. Itu yang disebut dengan linear. Jika variabelnya itu pangkat 2, namanya kuadratik, dan seterusnya. Jadi yang akan kita bahas dalam persamaan linear, di mana variabel-variabelnya yang ada dalam persamaan itu berderajat atau berorde atau berpangkat 1. Anda tentu sudah mengenal apa itu variabel dan konstanta. Variabel adalah suatu simbolik yang dapat berubah nilainya, sedangkan konstanta itu simbolik yang tetap nilainya. Secara umum, persamaan linear dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini: A1x1 plus A2x2 plus A3x3 dan seterusnya sampai dengan ANXN sama dengan B. Ingat bahwa A1, A2, dan A3 seterusnya sampai AN serta B itu adalah suatu konstanta. Jadi tidak berubah.
Sedangkan X1, X2, X3, Xn inilah yang disebut sebagai variabel. Atau kita sebut sebagai unknown. Sesuatu yang tidak kita ketahui nilainya. Atau sesuatu yang belum kita ketahui nilainya. Itu unknown. Atau bahasa lainnya kita sebut sebagai variabel. Jadi jika dalam suatu persamaan linear seperti ini, maka kita dapat membentuknya dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dengan adanya model seperti ini, maka kita akan bisa mencari variabel atau bilangan unknown atau sesuatu yang tidak kita ketahui X1, X2, X3 ini berdasarkan persamaan linear. Tentu nanti ketika kita mencari nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn, kita memerlukan sejumlah persamaan yang nanti akan kita kenal sebagai sistem persamaan linear. Kalau kita lihat dari bentuk itu, coba kalau kita lihat dari seperti ini, apakah ini termasuk persamaan linear dalam XY atau tidak? Coba Anda pikirkan. Yang pertama, 2X plus 3Y sama dengan 6. Coba dipikir. Ini termasuk persamaan linear apa bukan? Ya, betul. Ini adalah persamaan linear. Karena X dan Y-nya masing-masing berderajat 1. Sekali lagi, masing-masing berderajat 1 atau berorde 1. Sekarang yang kedua. Coba lihat lagi. 4X min 5XY sama dengan ln 2. Apakah ini merupakan persamaan linear dalam XY? Coba perhatikan lagi. Ya atau tidak? Ada yang menjawab tidak? Ada yang menjawab tidak? Ya? Ya. Ini persamaan ini adalah persamaan tak linear dalam X dan Y. Mengapa? Karena ada perkalian X, Y di sini. Sehingga ini tidak disebut sebagai persamaan linear. Walaupun ini ln 2 dan seterusnya, tapi ini bukan termasuk persamaan linear karena ada X kali Y. Seperti itu. Berikutnya, kalau ini tentu mudah. Tadi kalau ada X kuadrat, ada pangkat 2, maka tentu yakin bahwa ini bukan persamaan linear, ini kuadratik. Yang terakhir, coba perhatikan ini. 3 pangkat akar 6 pangkat 3 dikalikan dengan X ditambah dengan V kalikan dengan Y sama dengan 2. Apakah termasuk persamaan linear? Ini ada pangkat ini, pangkat akar. Ya, ini juga termasuk persamaan linear. Mengapa? Karena X dan Y-nya itu berderajat 1. Atau pangkatnya pangkat 1. Tidak ada perkalian XY di sini. Maka ini termasuk persamaan linear. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Persamaan linear satu variabel. Nah, apa yang disebut dengan persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan yang terdiri dari satu variabel. Dan pangkat terbesar dari variabel tersebut adalah 1. Coba lihat bentuk umumnya tadi. Jika kita punya A1X1 plus A2X2 plus A3X3 sama dengan B, maka ini ada 3 variabel. Nah, kalau yang disebut dengan persamaan linear satu variabel itu artinya hanya ada X1 aja. X1, X2, X3 boleh kamu ganti simboliknya dengan X, Y, Z misalnya. Atau Anda boleh menggunakan X11, X12, X13 dan seterusnya. Tidak ada persoalan. Jadi
X1, X2, X3 ini dapat Anda ganti dengan simbolik yang lain. Dengan demikian, kalau persamaan linear satu variabel itu artinya hanya A1 X1 sama dengan B saja. Misalnya seperti ini. X min 7 sama dengan 2. Ini adalah persamaan linear satu variabel. X min 7 sama dengan 2. Kalau begitu solusinya bagaimana? Secara seperti anak SD, Anda dapat menemukan solusi dari X. Ini kita pindah ruas ke kanan menjadi X sama dengan 2 plus 7. Tentu seperti itu. Berarti X sama dengan 9. Misalnya variabel ini 16 alfa plus 2 sama dengan 0. Temukan alfanya. Tentu ini adalah persamaan linear satu variabel karena variabelnya hanya variabel alfa saja. Jika ini angka 2 ini kita pindah ke ruas kanan, maka akan menjadi min 2. 16 alfa sama dengan min 2. Maka alfa sama dengan min 1/8. Secara geometri, X min 7 sama dengan 2 dapat kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. X min 7 sama dengan 2. Ternyata X hanya sebuah titik pada sumbu X ini, yaitu di 9 saja. Ini adalah secara geometri berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Bagaimana kalau persamaan linear dua variabel? Apakah dapat kita wujudkan dalam bentuk apa? Sebenarnya, persamaan linear dua variabel hampir sama dengan satu variabel, cuma di sini perbedaannya kita ada dua variabel saja. Tentu seperti tadi dalam notasi atau persamaan umumnya tadi, semua variabelnya itu berderajat 1, pangkat terbesarnya 1. Jadi X pangkat 1, Y pangkat 1, Z pangkat 1 seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalnya seperti ini. 3X plus 4Y sama dengan 5. Ini adalah persamaan linear dua variabel. Ingat ya, ini X pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Sebenarnya persamaan linear, line, itu kan sebenarnya garis. Line itu kan garis lurus ya. Nah, maka persamaan linear itu sebenarnya kalau dalam hal seperti ini merupakan garis lurus. Jadi kalau kita gambarkan, ini saya menggunakan quick match. Ya, quick match ini adalah satu situs yang dapat kita pakai untuk menggambarkan persamaan-persamaan baik itu linear ataupun kuadratik atau pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kita gambarkan persamaan ini ternyata 3X plus 4Y sama dengan 5. Ini artinya kan sebenarnya ketika X-nya 0, nah ketika X-nya 0 berarti di sumbu Y ya. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya adalah 5/4. Betul kan? 5/4 itu adalah 1, berapa? Di sini kan? Di sini 1,25 tentu di sini. Ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya Y-nya 0 berarti yang di sumbu X, maka dia akan memotong di mana? Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 5/3. Sama dengan berapa? 1, 2/3 di sini. 1,67 di sini kan. Nah, ini ternyata berupa garis lurus. Kalau kita misalnya tak ditanya 3X plus 4Y sama dengan 5, berapa nilai X dan Y-nya? Ya, nilai yang menuhi ya ini, yang warna merah terus ini sampai sana, sampai tak hingga sana. Ya, sampai panjang sana seperti itu. Jadi sepanjang pada titik garis inilah, line inilah memenuhi 3X plus 4Y sama dengan 5. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Berikutnya adalah persamaan linear 3 variabel. Ya. Kalau tadi persamaan linear 2 variabel itu adalah variabelnya 2,
Kalau persamaan linear 3 variabel, tentu pangkatnya tetap 1 dari variabel-variabel itu, tapi jumlah variabelnya sama dengan 3. Sesuai dengan yang Anda pernah pelajari di tingkat sekolah menengah, kalau Anda misalnya punya persamaan 2x min y plus 3z sama dengan 4. Kalau yang tadi, yang ini 3x plus 4y bentuknya adalah garis lurus ya, karena linear. Bagaimana kalau dengan persamaan ini? 2x min y plus 3z sama dengan 4 dalam koordinat kartesian. Ya, apa bentuknya? Ya, ini bentuknya adalah bidang. Sekali lagi, ini bentuknya adalah bidang. Seperti itu. Anda bisa memanfaatkan program GeoGebra itu di sini sudah ada. Nanti saya tunjukkan. Jadi kalau kita bisa mau memvisualkan persamaan ini, sebenarnya persamaannya kayak apa sih? Ini tentu persamaan ini wujudnya adalah dalam bentuk bidang, ada lembaran ya, lembaran atau bidang. Tentu di sini kita nggak bisa menentukan x, y, z secara pasti berapa, nggak bisa, belum bisa, ya belum bisa. Tetapi x, y, z yang memenuhi persamaan ini ada banyak. Ya ini berkaitan dengan lempeng ini. Coba kita lihat di situsnya GeoGebra, kita akan coba untuk memodelkan persamaan-persamaan misalnya 3 variabel seperti ini. Ya, ini adalah tampilan dari GeoGebra. Kita bisa melihatnya seperti ini ya, kita bisa memutarnya. Jadi ini lempeng atau lempengan dari persamaan 2x min y plus 3z sama dengan 4 itu dapat kita lihat seperti ini. Ya, dapat kita lihat seperti ini. Misalnya kita ingin menambahkan misalnya ya, x plus y plus z sama dengan 8 misalnya. Oh, ternyata yang ini adalah yang warnanya hijau ini. Ini adalah x plus y plus z sama dengan 8. Kalau misalnya ganti, misalnya kita ganti sama dengan 3 gitu. Oh, x plus y plus z sama dengan 3. Nah, ini adalah persamaannya ya. Persamaannya seperti ini. Ini yang warnanya merah itu adalah yang x, warnanya hijau adalah y, yang biru itu adalah z. Ya, seperti itu. Nah, ini cuma seperti ini aja. Oh, jadi ada perpotongannya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana dari perpotongan bidang ini misalnya. Kita bisa menggunakan GeoGebra ini. Oh, berarti kalau kita ada 3 variabel x, y, z itu sebenarnya adalah dalam bentuk lempeng, ya, dalam bentuk lempeng atau dalam bentuk irisan seperti ini ya, lempeng seperti itu. Anda bisa memvisualkan seperti ini sehingga lebih mudah ya. Ini x-nya seperti itu. Jadi, bagaimana perpotongannya? Ya, perpotongan antara ini bisa kita ganti ya warnanya. Jadi, ini misalnya kita mau ganti, ini bisa warnanya apa, biru misalnya. Nah, ini bisa. Oke. Ini bisa kita ganti warna-warnanya ini. Sehingga perpotongannya di sini itu bisa kita lihat ya, ternyata di 3, dia di 3 itu dia memotong sumbunya di 3 ini. Nah, ini kalau nggak salah, kalau nggak clear, nah ini ya kan, nah ini di 3 ini. Ternyata seperti itu cara visual 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan masuk sistem persamaan linear. Tadi kita membahas persamaan linear 1 variabel, 2 variabel maupun 3 variabel. Tentu semakin banyak variabelnya akan semakin complicated cara penyelesaiannya dalam sistem persamaan linear nanti. Kita memulai sistem persamaan linear dalam 2 variabel, di mana sistem persamaan linear itu adalah kumpulan dari
persamaan linier. Sedangkan bentuk umum dari sistem persamaan linier tentu mengikuti yang persamaan linier karena digabungkan seperti itu ya. Ingat A11, A12, A1N, B1, B2, BM, AMN sampai ini semua yang warnanya biru itu adalah suatu konstanta. Sedangkan yang X1, X2, Xn itu adalah variabel anu atau bilangan anu yang tidak kita ketahui atau sesuatu yang belum kita ketahui atau variabelnya. Ini yang akan kita temukan dalam satu sistem persamaan linier. Secara sederhana, secara elemen, untuk dapat menemukan X1, X2, Xn, maka kita butuh N buah persamaan linier. Itu dalam hal ini berkaitan dengan jumlahnya. Nanti secara lebih lanjut sebenarnya tidak harus seperti itu. Misalnya ada persamaannya ada 15 misalnya, tapi variabelnya cuma ada 3 misalnya. Bisa nggak? Bisa. Itu dapat juga dipakai untuk menggunakan mencari X1, X2, X3 tetapi dengan 15 persamaan. Itu namanya overdetermine namanya. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan konsep yang sederhana yang kita ketahui namanya even determine. Jadi jumlah persamaan dengan jumlah variabelnya dalam suatu sistem persamaan linier itu sama. Jadi misalnya kalau ada X1, X2 maka kita butuh hanya 2 saja persamaan. Kalau kita punya X1, X2, X3 misalnya X, Y, Z gitu ya, kita buat X, Y, Z misalnya gitu, maka kita butuh 3. Kalau misalnya kita punya X1, X2, X3, X4 maka kita butuh 4 persamaan liniernya untuk dapat kita ketahui atau kita peroleh nilai dari X1, X2, Xn yang merupakan solusi dari sistem persamaan linier itu. Jadi kalau X1, X2, X3, X3, X4, X5, Xn merupakan solusi dari SPL, sistem linier, maka saat kita masukkan ke dalam 1, 2, ketiga persamaan linier tersebut, maka akan terpenuhi persamaan tersebut. Jadi kalau kita masukkan X1 di sini, X2 di sini, X3 di sini, ya maka akan ketemu B1. Kalau kita masukkan ke persamaan kedua, akan ketemu B2 seperti itu. Itu yang disebut dengan solusi dari sistem persamaan linier. Kita akan coba untuk melihat sistem persamaan linier 2 variabel. Contoh kasus sederhana yang dapat kita gunakan untuk ilustrasi SPL 2 variabel sebagai berikut. Agus membeli 5 buah pensil. Ya, 5 buah pensil dan 6 buah buku tulis dengan total harga Rp23.000. Jadi kita punya satu satuan Rp23.000. Ini 5 sebagai suatu konstanta, 6 juga sebagai suatu konstanta. 5 buah pensil kalikan dengan harga sebuah pensil, berarti harga rupiah kan, ditambah dengan 6 buah buku tulis, berarti 6 kali harga satu buku tulis itu sama dengan Rp23.000. Begitu caranya untuk membuat model matematikanya. Tentu Anda sudah memahaminya ketika Anda sekolah di sekolah menengah pertama atau di sekolah menengah atas. Caranya untuk membuat model matematika dari sistem persamaan linier yang sangat sederhana ini. Berikutnya, adiknya membeli 2 buah pensil dan 3 buah buku tulis. Tentu harga pensil, satu pensilnya sama kan? Dan harga satu buku tulisnya juga sama. Dia mengeluarkan Rp11.000. Berapakah harga untuk setiap pensil dan setiap buku tulisnya? Jadi yang akan kita cari adalah variabel anu terkait dengan harga satu buah pensil dan anunya yang kedua apa?
yang kedua harga satu buah buku tulis. Kalau harga satu buah pensil kita simbolkan dengan X dan harga satu buku tulis kita simbolkan dengan simbol Y atau Y, maka secara matematik dapat kita tuliskan sebagai 5X plus 6Y sama dengan 23.000. 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 11.000. Ingat, X adalah harga rupiah, harga atau nilai dalam rupiah untuk satu buah pensil. Ini harga. Y adalah harga untuk satu buah buku tulis. Berapa rupiah? 5 konstanta, 6 konstanta. 23 juga merupakan konstanta dari total harganya. Kalau begitu, untuk adiknya juga kita dapat modelkan 2X plus 3Y sama dengan 11.000. Oh, bagaimana cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini? Mari kita lihat berikutnya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam hal ini dalam dua variabel, kita akan menyelesaikannya sebagaimana telah Anda pelajari di sekolah menengah atas. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Metode substitusi adalah salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengganti salah satu variabel dari suatu persamaan dengan variabel yang diperoleh dari persamaan linear lainnya. Jadi kalau kita punya dua buah persamaan linear, maka persamaan linear yang pertama itu satu variabelnya akan digunakan untuk diisikan pada variabel yang kedua di dalam persamaan linear itu. Seperti itu caranya. Itu metode substitusi. Cara yang kedua yang pernah Anda lakukan tentunya adalah metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi pada prinsipnya adalah mengeliminir atau menghilangkan salah satu variabel dengan cara menambahkan atau mengurangkan dengan menyamakan koefisien yang akan dihilangkan. Tentu kalau koefisien misalnya A1, A2, A3 dan seterusnya tadi itu mau untuk dihilangkan, tentu kalau ditambah dikurangkan tentu koefisiennya harus disamakan dengan cara mengalihkan dengan faktor eliminasi namanya. Nanti kita akan coba. Cara yang ketiga yang pernah Anda pelajari adalah dengan menggunakan metode gabungan atau metode campuran, di mana kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi secara bersama-sama. Jadi setelah kita misalnya menemukan satu variabel dengan cara eliminasi, maka variabel itu dimasukkan atau disubstitusikan pada persamaan yang lain sehingga kita akan menemukan satu variabel berikutnya. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan metode grafik, yaitu dengan menggambarkan grafik memplot dari masing-masing persamaan linear tersebut pada koordinat kartesian. Tentunya yang masih Anda pelajari adalah koordinat kartesian. Jika pada plotting grafik atau dua persamaan itu menunjukkan ada titik potong, maka ini kita memiliki solusi. Jika tidak ada titik potong, tentu tidak memiliki solusinya. Nanti kita akan coba beberapa kasus dalam sistem persamaan dua variabel untuk kita gunakan metode grafik dalam menemukan solusi dari sistem persamaan itu. Kita akan lihat cara yang pertama, metode substitusi. Kita sudah punya model persamaan matematika, 5x plus 6y sama dengan 23.000, 2x plus 3y sama dengan 11.000.
Coba kalau kita menggunakan substitusi seperti apa? Tadi substitusi adalah kita mensubstitusikan satu variabel ke variabel yang lain. Dari satu persamaan pertama, 5x plus 6y sama dengan 23.000. Kalau kita ingin mencari x-nya, maka x sama dengan 23.000 min 6y dibagi 5. Ya, berarti 23.000 min 6y dibagi 5 ini. Kemudian dari x ini kita masukkan ke dalam 2x plus 3y ini. Ya, itu namanya substitusi. Ya, jadi x kita masukkan ke dalam 2x plus 3y sama dengan 11.000, maka kita akan memperoleh 9.200 plus 0,6y sama dengan 11.000, berarti y-nya sama dengan 3.000. Nah, y 3.000 ini kita substitusikan lagi ke dalam persamaan 2x plus 3y sama dengan 11.000. Dengan demikian, kalau kita masukkan ke sini, maka 2x plus 3 kali 3.000 sama dengan 11.000. Kemudian 2x sama dengan 2.000, karena 11.000 min 9.000 tentunya x-nya sama dengan 1.000. Oh, jadi dengan model substitusi, kita akan mengetahui harga satu buah pensil, atau kita simbolkan dengan x, itu Rp1.000. Dan harga satu buah buku tulis atau Y dalam hal ini, kita simbolnya Y adalah Rp3.000. Ini adalah metode substitusi. Berikutnya adalah metode eliminasi. Metode eliminasi kita gunakan untuk menghilangkan variabelnya. Jadi misalnya ini ya, misalnya 6x plus 6y, 5x plus 6y sama 23.000, 2x plus 3y sama dengan 11.000. Agar kita misalnya kita akan mengeliminir x, maka koefisien 5 untuk x ini, ya untuk x ini, variabel x ini harus sama. Agar sama, paling gampang ini dikalikan dengan berbalikan ya. Kalau 5 dikalikan dengan 2, yang bawah 2 dikalikan dengan 5. Ini namanya faktor eliminasi, sehingga kita bisa dapatkan, kita peroleh bahwa y-nya sama dengan 3.000 juga. Y-nya 3.000. Ini 10x, ini dikalikan 2, 2 plus x, dikalikan 2, 46, dikalikan 5, 10x, dikalikan 5, 15y, dikalikan 5, 55. Ini dikurangkan, maka ketemunya 3y, ini 9.000, y-nya 3.000. Nah, nanti ini eliminasi juga sama. Kalau mau mengeliminir yang y, ya berarti ini tinggal di 6, 3 kan, 6, 3 kan. Ini berarti dikalikan 1, dikalikan 2. Berarti ini bisa. Atau boleh dikalikan 3, dikalikan 6, boleh. Tapi kan terlalu besar. Maka kita bisa mendapatkan x sama dengan 1.000. Karena ini 5 kurangi 4, x berarti x ini 1.000. Jadi harganya juga tetap kita peroleh Rp1.000 dan Rp3.000. Itu namanya metode eliminasi. Kalau metode gabungan ya sama berarti ya. Kita eliminir dulu, ketemu y misalnya, y-nya kita substitusikan. Ya, kita substitusikan di dalam persamaan ini, misalnya 2x plus 3y sama dengan 11.000. Y-nya 3.000. Di sini kan tinggal masukkan aja. 2x ditambah dengan 9.000 sama dengan 11.000. Maka 2x sama dengan 11.000 kurangi 9.000. Maka sama dengan 1.000 x-nya gitu ya. Jadi 2x sama dengan 2.000, x-nya dengan 1.000, sama berarti seperti itu. Cara yang ketiga adalah metode grafik. Tentu kalau kita membuat grafik ya tinggal kita masukkan 5x plus 6y sama dengan 23.000, dan grafik kedua adalah 2x plus 3y sama dengan 11.000 seperti ini. Nah, titik potong dari kedua grafik inilah yang merupakan solusi. Ini y-nya 3.000, x-nya 1.000. Oh, berarti tanpa kita harus menghitung macam-macam, kalau kita bisa menggunakan grafik, kita dapat menentukan x dan y-nya. Jadi titik potong inilah yang merupakan solusi dari atau himpunan dari solusi dari sistem persamaan linear itu, yaitu 1.000 dan y-nya
Rp3.000. Berkaitan dengan metode grafik ini, ternyata sistem persamaan linear dua variabel itu memungkinkan ada beberapa possibility atau kemungkinan dari posisi relatif dua buah garis ya, dalam sistem persamaan linear dua variabel. Misalnya kita punya garis pertama, sistem persamaan linear dari sistem persamaan linear ini, kita punya garis pertama, persamaan pertama lah A1X plus B1Y sama dengan C1. Kita juga punya persamaan keduanya adalah A2X plus B2Y sama dengan C2. Tentu ini saya simbolkan dengan L1 dan L2 untuk melihat grafik ini. Kalau kita misalnya buat garis, ya ini L1, yang ini yang biru L2, kemudian ada titik potong di sini, maka titik potongnya inilah yang disebut sebagai solusi tunggal. Solusi tunggal dari sistem persamaan linear dua variabel. Namanya tepat satu memenuhinya. Jadi kalau X-nya kita masukkan itu pasti tepat satu nilainya itu. Itu yang disebut dengan interpretasi posisi relatif dua garis yang pertama, yaitu yang berpotongan. Contohnya apa? Ini contohnya adalah misalnya 2X min Y sama dengan 4 yang warnanya merah, 4X plus 2Y sama dengan 6 yang hijau ya. Kalau kita gambarkan dengan quick match itu, kita akan memperoleh ternyata ada titik di sini ya, ada titik 1, berapa ini ya di sini ya. Nah, ini dan ini Y-nya di sini min 0, berapa ini ya, belum 0,5 ya. Itu adalah sebagai solusi dari sistem persamaan linear ini. Mudah bukan? Tentu mudah sekali. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah kita bisa menggunakan metode ini untuk mencari apakah ada solusi dari sistem persamaan linear ini. Kalau kita punya suatu sistem persamaan linear dua variabel X, Y seperti ini, kemudian kita gambarkan, ternyata dia itu sangat ini paralel ya, tapi tidak berhimpit, paralel tapi tidak berhimpit, L1 L2-nya, maka ini artinya tidak ada solusi dari SPL ini. Apakah ada? Jadi kasus seperti ini ada. Jadi sistem persamaan linear yang tidak ada solusinya itu ada di mana ketika dua buah garisnya itu adalah sejajar tak berimpit. Sebagai contoh seperti ini. 2X plus Y sama dengan 4. 4X plus 2Y sama dengan 6. Kalau ini persamaan pertama ini kita kalikan dengan 2, kan jadi apa? 4X plus 2Y sama dengan 8. Loh, persamaan kedua kan 4X plus 2Y sama dengan 6. Sama-sama 4X plus 2Y, satunya sama dengan 8, satunya sama dengan 6. Nah, kalau yang seperti ini tentu tidak memiliki solusi. Anda bisa melihat tanpa menghitung pun juga kita bisa melihat dari gambar ini dia tidak punya solusi XY. Ya, ini sejajar seperti ini. Dan yang ketiga, possibility yang ketiga adalah ketika L1 dan L2 itu berhimpit. Jadi solusinya tentu adalah solusi tak hingga banyaknya. Jadi masing-masing L1 juga nempel di L2, harus sebaliknya L2 juga nempel di L1. Ini berarti kalau berhimpit seperti ini, solusinya tak hingga banyak. Oke, coba kita lihat contohnya. Misalnya ini 2X plus Y sama dengan 3. 4X plus 2Y sama dengan 6. Kalau ini kita kalikan 2 kan menjadi 4X plus 2Y sama dengan 6. Kan sama dengan bawah kan? Oh, artinya kalau seperti ini, maka ini adalah berimpit. Artinya solusinya banyak tak hingga.
Ya, tak harusnya banyak, tak hingga. Itu adalah berbagai macam metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mencoba untuk menyelesaikan bagaimana sistem persamaan linear tiga variabel atau lebih dengan memanfaatkan reduksi baris atau menggunakan metode yang lain dengan memanfaatkan matriks. Pada sesi kali ini, kami berikan latihan-latihan yang berkaitan dengan untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel yang nanti dapat Anda selesaikan baik menggunakan solusi metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, atau metode grafik. Oke, kita bertemu lagi pada sesi berikutnya. Dan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan jangan ragu-ragu untuk menulis di WA grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.